warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Ahasim dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini tujuan saya membuat video untuk memenuhi UAS akhir semester Psikologi Pendidikan yang diampu langsung oleh Ibu Kusmawati Mutara. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pentingnya psikologi dalam pendidikan. Pertama yaitu definisi psikologi pendidikan. Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa itu berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek Yunani, yaitu psik yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Psikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, dan metode sendiri. Apapun yang dikemukakan oleh para ahli tentang psikologi pendidikan dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan pemeliharaannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Selanjutnya yaitu peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Peran psikologi dalam dunia pendidikan sangat penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Psikologi pendidikan berfungsi sebagai pertama, proses perkembangan siswa, yang kedua, mengarahkan cara belajar siswa, yang ketiga, sebagai penghubung antara mengajar dan belajar, yang keempat, sebagai pengambil keputusan untuk pengolahan proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. Pertama yaitu memahami perbedaan siswa, diversity of student. Yang kedua, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar dan kondusif di dalam kelas. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu sifat dan hakikat kejiwaan. Pertama, sifat dan hakikat kejiwaan. Kata sifat dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap pada seseorang, seperti si burhan, pemarah, si botak, pembohong, atau pendusta dan lain-lain. Semua awalan pada kata pemarah, pembohong, dan pendusta itu menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu sering muncul sehingga menjadi suatu ciri khas dari tingkah laku seseorang. Ada tiga komponen jiwa menurut John Amos Camilius meliputi pertama sifat biologis, yang kedua sifat hewani, yang ketiga sifat intelektual. Selanjutnya yaitu kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Plato mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga kekuatan, yaitu akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia, dan nafsu sebagai stimulus gerakan fisis, dan kejiwaan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu aktivitas kejiwaan manusia, di mana manusia secara normal akan selalu memberi objek-objek dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhan secara sadar maupun secara tidak sadar, sehingga terciptalah aktivitas-aktivitas itu diantaranya yang pertama tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, asosiasi, intelijensi, perasaan, kemauan, dan gejala jiwa campuran. Baik, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau pikiran dimensi daripada tumbuh dan bagian-bagiannya.
Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis dari hasil proses kematangan fungsi-fungsi jasmani sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi faktor genetik atau hereditas. Kedua yaitu faktor fisiologis. Yang ketiga faktor psikologis. Yang kedua faktor internal. Faktor internal merupakan hal-hal yang dating atau di luar diri dari siswa peserta didik, yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa terhadap dengan lingkungannya. Selanjutnya faktor biologis, fisik, ekonomis, kultur, eduktif, religius, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada diri si anak adalah menyangkut semua orang dan struktur organnya, seperti organ fisik dan fisik dalam misalnya jantung, paru-paru, otak, dan sebagiannya semua mengalami perubahan secara kuantitatif, yaitu semakin besar semakin banyak, semakin lengkap strukturnya sehingga si anak tinggi badannya dan pertumbuhan selesai apabila semua organ fisiknya mencapai kematangan sehingga anak mencapai kedewasaan fisik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat yaitu hereditas. Apa sih hereditas? Menurut Fitregton, seperti yang dikutip oleh H.M. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tumbuh. Adapun prinsip-prinsip hereditas menurut Crow and Crow adalah pertama prinsip reproduksi, yang kedua prinsip konformitas, yang ketiga prinsip variasi, yang keempat prinsip regresi filia, yang kelima prinsip jenis menyilang. Selanjutnya yaitu teori tentang hereditas. Menurut Maurice L. Big, sifat dasar moral manusia adalah yang baik, jelek maupun netral, sedangkan hubungan manusia dengan lingkungan bersifat aktif, pasif, dan interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari barat, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Selanjutnya yaitu konsep hereditas dalam pembentukan manusia menurut para ahli pendidikan. Dalam Kamus Psikologi Goulot tahun 1982, yang dimaksud dalam pembawaan heredity adalah transmisi biologis karakteristik genetik dari orang tua kepada keturunannya. Pembahasan kelima yaitu psikologi lingkungan. Pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Pertama menurut Crow dan Crow. Crow dan Crow mengemukakan pendapatnya tentang pengertian psikologi adalah tingkah laku manusia, yaitu interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik berupa manusia, hewan, iklim, kebudayaan, dan sebagainya. Sedangkan Chaplin berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan tidak hanya memberi perhatian terhadap manusia, tempat, serta perilaku dan pengalaman manusia dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas rancangan atau desain ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangun-bangunan, ketetanggaan, serta setting-setting pada lingkup yang bervariasi lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan terbagi menjadi empat, yaitu lingkungan alamiah seperti lautan, hutan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan buatan atau binaan seperti jalan raya, perumahan, taman, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, dan keempat yaitu lingkungan yang dimodifikasi. Yang selanjutnya yaitu teori psikologi lingkungan.
Teori psikologi lingkungan memiliki 5 teori. Yang pertama, teori pembangkitan. Yang kedua, teori hambatan tingkah laku. Yang ketiga, teori penghambat lingkungan. Yang keempat, teori ekologi. Dan yang kelima, teori stres lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan terhadap psikologi. Adapun lingkungan yang mempengaruhi psikologi manusia adalah temperatur, polusi udara, kebisingan, dan kepadatan. Selanjutnya yaitu proses interaksi sistem psiko atau fisik manusia dengan lingkungan. Setiap individu pasti memiliki kepribadian dan kepribadian setiap individu itu sendiri berbeda dengan individu yang lain. Cara seseorang berperilaku dan berpikir dicerminkan oleh kepribadian orang tersebut. Ada 9 tipe kepribadian. Pertama, tipe perfeksionis. Yang kedua, tipe monolog. Yang ketiga, tipe pengejar prestasi. Yang keempat, tipe romantis. Yang kelima, tipe pengamat. Keenam, tipe pencemas. Yang ketujuh, tipe petualang. Yang kedelapan, tipe pejuang. Dan kesembilan, tipe pendamai. Selanjutnya yaitu permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Pertama yaitu polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi dan penggundulan hutan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu lingkungan, teknologi, dan dampaknya. Banyak pakar mengatakan bahwa lingkungan merupakan faktor utama perubahan segala aspek manusia. Teori konstruktivisme sosial yang dicetuskan oleh Vygotsky, teori behavior tentang stimulus dan respon, teori pembelajaran sosial oleh Bandura, dan masih banyak lagi yang menyebutkan bahwa lingkungan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kognitif dan sifat individu manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan ke-6, yaitu tinjauan teoritis tentang belajar. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Aliran psikologi behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Secara garis besar, behaviorisme terdiri atas koneksionisme atau perangsang atau jawaban, stimulus atau respon, pengondisian psikologi belajar. Selanjutnya yaitu karakteristik teoris belajar. Yang pertama teori belajar behaviorisme. Yang kedua teori belajar kognitif, dan yang ketiga teori belajar humanistik. Selanjutnya yaitu karakteristik teoritis belajar dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekadar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pembahasan ke-7, pentingnya peranan intelijensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Pertama definisi intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus dan intelligentia. Teori tentang intelijensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia. Selanjutnya itu teori-teori. Pertama teori faktor. Yang kedua teori struktur intelektual. Yang ketiga teori kognitif. Yang keempat, teori intelijensi majemuk. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Ngalim Purwanto menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara intelijensi seseorang dengan yang lain. Adapun faktor
yang mempengaruhi tingkat intelijensi seorang, diantaranya pertama pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga pembentukan, yang keempat minat, yang kelima kebebasan. Selanjutnya yaitu peranan intelijensi dalam proses pembelajaran. Intelijensi sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pemrosesan informasi dalam belajar. Berukit peranan dari intelijensi jika dilihat dari sisi sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang siswa. Yang pertama sebagai seorang pendidik dan yang kedua sebagai seorang siswa. Selanjutnya pembahasan ke-8 yaitu pengenalan peserta didik. Pengertian karakter peserta didik. Peserta didik adalah, secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang menjadi ciri khas dan pembeda antara karakter satu dengan yang lainnya dalam bentuk penanaman nilai-nilai dan sikap. Pertama yaitu perbedaan peserta didik. Perbedaan peserta didik meliputi perbedaan kecerdasan, pengetahuan, dan hasil belajar. Macam-macam perbedaan individual peserta didik itu pertama jenis kelamin dan gender, kedua kemampuan, ketiga kepribadian, dan keempat gaya belajar. Selanjutnya yaitu pentingnya memahami peserta didik. Pentingnya memahami guru mengenai peserta didik itu antaranya adalah pertama, dengan memahami peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realitas terhadap anak dan remaja. Yang kedua yaitu dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang ketiga, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Yang keempat, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Yang kesembilan yaitu readiness dalam belajar. Pertama yaitu pengertian readiness atau kesiapan. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk membuat sesuatu atau seseorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat beraksi dengan cara tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip readiness. Pertama, setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Yang kedua yaitu pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. Yang ketiga yaitu pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmani maupun rohani. Selanjutnya yaitu pembahasan ke-9 yaitu readiness dalam belajar. Pertama, pengertian readiness atau kesiapan. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk membuat sesuatu atau seseorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi secara tertentu. Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness atau kemampuan kesiapan untuk mempelajari sesuatu. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip readiness. Prinsip-prinsip readiness meliputi pertama, setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Yang kedua, pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individual. Yang ketiga, pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu baik yang jasmani maupun rohani. Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, jelaslah bahwa apa yang dicapai oleh seseorang pada masa yang lalu akan mempunyai arti bagi aktivitas-aktivitasnya sekarang. Selanjutnya itu pembentukan readiness belajar. Pembentukan readiness belajar ada 3 yaitu perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis, yang kedua motivasi, dan yang ketiga kematangan. Yang dimaksud dengan tingkah laku instinktif yaitu suatu pola tingkah laku yang diwariskan melalui
proses atau hereditas. Ada 3 ciri tingkah laku induktif, yaitu pertama, tingkah laku induktif terjadi menurut pola hereditas. Yang kedua, tingkah laku induktif adalah tanpa didahului dengan latihan atau praktek sebelumnya. Yang ketiga, tingkah laku induktif berulang setiap saat tanpa adanya syarat menggerakkannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Yang pertama, faktor motivasi. Motivasi dalam bisa dilihat karakteristik individual yang memiliki motivasi prestasi yang tinggi. Karakteristik itu meliputi mempunyai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan nasib atau kebetulan. Yang kedua, memilih tujuan yang realitas tetapi menantang dan dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. Yang ketiga, rasa takutnya akan kegagalan lebih rendah daripada keinginannya untuk berhasil. Dan yang keempat, tugas-tugas di kelas cukup memberi tantangan, tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sukar sehingga memberi kesempatan untuk berhasil. Motivasi seorang sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya itu indikator pembentukan kesiapan belajar. Indikator pembentukan kesiapan belajar ini terbagi menjadi 5, yaitu dari sudut siswa dapat dilihat dari sudut guru, dari sudut program, dari situasi belajar, dari sarana belajar. Selanjutnya yaitu penghambat kesiapan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Apabila dilakukan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor eksternal. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan ke-10, yaitu motivasi belajar siswa. Pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah pendorongan, yaitu suatu usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai sesuatu tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan motivasi belajar adalah kondisi psikologi yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara bersungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek motivasi belajar. Sunardi Suryabrata menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar tinggi dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitas selama proses belajar, antara lain, pertama, menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran, yang kedua, mengikuti pelajaran di kelas, yang ketiga, menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip motivasi belajar siswa. Menurut Syaiful, prinsip-prinsip motivasi dalam belajar diantaranya sebagai berikut. Pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Pertama ya, menurut Omar Hamali, cara memotivasi siswa belajar sebagai berikut. Pertama, kebermaknaan. Yang kedua, modeling. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Yang keempat, hubungan pengajaran dengan masa depan siswa. Yang kelima, prasyarat. Yang keenam, latihan dan praktik yang aktif dan bermanfaat. Yang ketujuh, latihan terbagi. Yang kesembilan, kurangi secara sistematik. Dan yang kesepuluh, belajar. Selanjutnya pembahasan ke-11 yaitu kesulitan belajar.
Pertama yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Sabri, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Adapun kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah ini banyak dan beragam. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor berasal dari diri siswa atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar siswa eksternal. Selanjutnya yaitu pembahasan ke-12, aplikasi psikologi belajar. Pertama, pengertian teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian atau kecermatan guru untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar. Ada 3 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Pengertian teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Dan ketiga yaitu teori belajar humanistik, berusaha memahami tingkah laku individu dari sudut pandang pelaku, bukan dari pengamat. Menurut aliran itu, tingkah laku individual ditentukan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori belajar dari 3 aliran psikologi belajar. Pertama, tokoh teori belajar behavioristik ada 6. Pertama, Edward Leopold. Yang kedua, Ivan Falco. Yang ketiga, Batson. Yang keempat, Clark Holt. Yang kelima, Edwin Gardner. Yang keenam, Burrhus Frederick Skinner 1904. Kedua, tokoh teori belajar kognitif ada 3, yaitu Piaget pada tahun 1975. Yang kedua, Ausubel tahun 1968, dan yang ketiga Brunner, teori pre-discovery learning. Tokoh-tokoh belajar humanistik ada Arthur Comte, Maslow, Rogers. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar. Pertama, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Pertama, kelebihan teori belajar behavioristik ada 4, yaitu membiasakan guru untuk bersikap teliti dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Sedangkan kekurangan teori behavioristik ini, pertama, proses belajar dipandang sebagai kegiatan yang diamati langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada di dalam sistem syaraf manusia, tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Yang kedua yaitu proses belajar dipandang bersifat otomatis atau mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Yang ketiga yaitu proses belajar manusia yang dinalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia.
Peranan guru dalam aliran teori behavioristik ini ada 5. Pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, mengkaji materi pelajaran. Yang keempat, menyusun sesuai dengan sistem informasi. Yang kelima, menyajikan materi dan membimbing peserta didik dengan pola sesuai materi pelajaran. Sedangkan kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan teori kognitif ini ada 5 ya. Yang saya jelaskan 2 saja. Pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Selanjutnya itu kekurangan teori kognitif. Kekurangan teori kognitif ini ada 5 juga. Yang saya jelaskan itu 2 saja ya. Pertama, pada dasarnya teori kognitif ini pertama menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Yang kedua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Sedangkan peran guru dalam aliran teori kognitif. Peranan guru menurut teori belajar kognitif ialah sebagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada diri peserta didik. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihan teori humanistik itu ada 3. Sedangkan kekurangan teori humanistik ada 2, dan peran guru dalam aliran humanistik itu ada 7. Yang selanjutnya yaitu peranan teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pembelajaran. Pertama, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Sedangkan peranan teori belajar kognitif dalam pembelajaran ini strategi untuk membantu siswa dan mengingat informasi itu ada 3 untuk umum. Yang memperbaiki ingatan. Pertama, menghafal memerlukan usaha. Kedua, materi yang harus dihafal atau diingat seharusnya berhubungan dengan hal-hal lain. Ketiga, materi dapat dibagi dalam kelompok. Selanjutnya itu penerapan teori belajar humanistik dan dalam pembelajaran. Implikasi pengajaran dari sudut pandang Rogers yaitu tidak begitu memperhatikan metodologi pengajaran. Selanjutnya itu aplikasi teori behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pendidikan agama Islam. Pertama, aplikasi teori behavioristik dalam PAI. Teori behavioristik ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Yang kedua, aplikasi teori kognitif dalam PAI. Teori kognitif merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atau informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, teori ini lebih sesuai digunakan dalam mata pelajaran fikih. Selanjutnya itu aplikasi teori humanistik dalam PAI. Pengalaman emosionalis dan karakteristik khusus individual dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran seseorang akan dapat belajar dengan baik.